Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Insyaallah kita teruskan kajian tafsir kita. Sekarang memasuki ayat 34 insyaallah. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dosa kesalahan kedua orang tua kita dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan dengannya kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, murahkan rezeki kita, dan dengannya moga diberikan kita pemahaman tentang ayat-ayat Allah dan dimudahkan bagi kita untuk kuat, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita teruskan ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Ya. Nah, wa idz qulna, dan ingatlah ketika qulna kami berfirman. Nah, itu kami berfirman lil malaika kepada para malaikat. Di sini ada pengertian yang berbeda dengan Indonesia ya. Kalau di Quran bahasa Arab malaikat itu artinya jamak. Kalau di kita artinya tunggal. Ya kan? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat gitu. Jadi kalau lil malaika kepada para malaikat, itu kadang diartikan kepada para malaikat. Para itu menunjukkan banyak, padahal malaikat itu udah arti banyak kalau dalam bahasa Arab. Itu ya perbedaannya ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong malaikat itu artinya banyak, lebih dari 3 atau minimal 3. Tapi kalau di bahasa Indonesia malaikat artinya 1 tunggal. Nah, itu perbedaannya. Jadi sebetulnya kalau kita konsisten misalnya di Indonesia malaikat itu diartikan tunggal ya. Ikut bahasa Arab gitu diartikan jamak, berarti kalau tunggal itu malak ya. Ya. Jadi malaikat itu udah bentuk jamak, udah banyak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Ini secara umum, malaikat yang di bumi maupun malaikat yang di langit. Artinya semua malaikat yang ada pada waktu itu. Dan dulu
karena belum ada makhluk sebelum manusia, maka Allah telah menciptakan malaikat dan jin lebih awal. Baru kemudian ini ja'ilun fil ardi khalifah. Baru kemudian Allah menciptakan Adam, manusia. Nah, jin waktu itu masih menggolongkan dirinya ke dalam malaikat. Kenapa? Karena dia belum berdosa kan waktu itu. Jadi ketika Allah perintah malaikat, jin ada di situ satu. Jadi mau nggak mau perintah itu kepada malaikat berarti kepada semua makhluk Allah yang ada di situ, malaikat juga jin. Nah, gitu. Lil malaikatis judu, apa perintah Allah? Usjudu. Nah, sujudlah kalian. Sujud bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Ya. Kenapa sujud kepada Adam? Li Adama, karena Adam memiliki ilmu yang kemarin kita bicarakan. Ya. Jadi kita akan dimuliakan sebagai manusia. Kita ambil pelajaran. Kita akan dimuliakan sebagai manusia kalau kita punya ilmu. Sampai malaikat pun akan memberikan kepada kita kemuliaan dengan menghormati kita. Makanya manusia derajatnya akan tinggi di hadapan Allah karena ilmu. Jadi ada iman, ada ilmu, ada iman, ada amal soleh. Ya. Amal soleh harus diwakili dengan ilmu. Tidak ada amal soleh tanpa ilmu. Ya. Gitu. Fasajadu, maka sujudlah semua malaikat itu. Yang termasuk ya, yang tadi diperintah oleh Allah sebetulnya malaikat dan jin. Jin. Tapi illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis itulah yang saya bilang jin. Kenapa iblis ini katakan jin? Nah, ya. Iblis ini dinamakan iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah. Tadinya jin. Ya. Aslinya kan makhluk Allah itu malaikat, jin dan manusia. Nah, jin yang berputus asa dari rahmat Allah, inilah yang disebut dengan iblis. Dia cuma satu. Dan inilah yang tidak akan mati kecuali ketika nanti di yaumil akhir. Jadi dari masa Adam sampai sekarang masih ada dedengkotnya. Itu yang disebut iblis. Sedang anak buahnya, anak keturunannya jin itu mati sama seperti kita. Cuma usianya panjang. Karena jin itu bisa ribuan tahun usianya. Masa ada orang kesurupan jin Baghdad yang usianya 1000 tahun? Ya bisa aja. Karena ya. Jadi iblis itu adalah bagian daripada jin, ya. Nah, dedengkotnya iblis, ya, dedengkotnya jin itu adalah namanya iblis, atau nenek moyangnya jin ya, namanya iblis. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat surat 18 Al-Kahfi ayatnya 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Ya.
Silakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Nah, ya. Tuh Allah langsung jelaskan. Maka ayat Al-Quran kadang diulang. Tapi pengulangannya enggak persis sama. Justru pengulangannya ada tambahan informasi. Hampir sama kan? Allah di sini juga perintah sujud kan? Dengan bahasa yang berbeda. Tapi ada tambahan informasi. Kalau tadi kita baca di Al-Baqarah nggak tahu kan informasinya kan? Maka belajar Quran itu nggak akan pernah selesai. Karena satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Bisa menafsirkan ayat lain. Satu ayat melengkapi ayat berikutnya. Ya, antara ayatnya luar biasa. Nah, kalau di sini wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya kan? Kalau di ayat sebelumnya aba wastakbara, ya kan? Tapi kalau di sini kana minal jin. Nah, siapakah iblis itu? Dikenalkan di ayat ini. Kana minal jin. Dia adalah dari golongan jin. Nah, ya. Nah, jadi iblis itu dari golongan jin. Nah, sekarang setan. Siapa itu setan? Siapa itu setan? Kan kita kenal juga setan ya, bahasa kita setan. Bahasa kalau kita baca ayatnya syaiton kan? Syaiton, setan. Nah, siapa itu setan? Cuma ada 3 tadi saya bilang. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api. Kemudian Allah ciptakan Adam dari tanah. Ini cuma 3. Siapakah setan? Nah, sekarang. Iya, setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah watak atau sifat. Nah, siapa yang menjerumuskan seseorang, siapa yang merayu seseorang untuk berbuat jelek, nah itu namanya setan. Bisa minal jinnati wan nas, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi manusia yang ngajak keburukan, manusia yang ngajak untuk menyeleweng dari ajaran Allah, itu syaitan. Jadi bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Ya. Tapi jangan bilang sama teman kita, ya, kalau kita lagi mau ngaji, oh nggak usah ngaji, nggak usah ngaji di rumah aja, enakan di rumah, ya. Jangan bilang, kamu setan ya, jangan, kasihan, berapa. Mendingan kita tahu saya dalam diri, auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Makanya kalau setan dari golongan jin itu gampang, maka saya bilang bagian paling gampang dari golongan jin. Bacain ayat kursi. Kalau setan dari golongan manusia dibacain ayat kursi, kadang dia hafal. Makanya harus kursinya sekalian. Kursi baru pergi. Ya. Makanya ayatnya bilang minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu yang menggoda, itu yang setan. Ya, jadi ingat ya, setan bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia selama dia menyimpangkan kita dari perintah Allah, perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan. Ya. Nah, itu. Jadi jelas ini ya. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Kemudian dia itu berusaha untuk mendurhakai perintah Allah. Ya.
Jadi jelas. Ada apa? Mabar bola ya? Iya, udah kedengaran sedikit. Ya, wa izqulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu, ya kan? Hampir sama ya ayatnya. Kita kembalikan lagi ke Al-Baqarah. Hampir sama, cuma ini aba wastakbara, kalau di sana kana minal jin. Ya, jadi saling melengkapi. Aba wastakbara. Aba itu apa? Enggan, enggak mau, menolak. Nah, itu aba. Nah, maka diartikan kalau diterjemah artinya apa? Menolak ya. Ya. Malaikat sujud, ia menolak. Nah, diartikan menolak. Tapi aba bisa artinya enggan atau tidak mau atau menolak aba atau ingkar. Wastakbara dari kata kabara, membesarkan diri sendiri. Membesarkan diri sendiri artinya apa? Sombong. Maka diartikan sombong. Nah, jadi kenapa iblis itu tidak mau sujud? Karena merasa dirinya sombong. Maka sombong ini jadi penyakit pertama. Dosa pertama. Jadi siapa yang sombong, maka temannya bukan temannya setan lagi, rajanya iblis. Dedengkotnya iblis. Maka yang sombong itu adalah kerjaannya iblis. Itu perbuatan pertama. Jadi kita sadar diri, oh iya, jangan sombong. Karena kalau sombong, siapa yang pertama kali melakukan kesombongan adalah iblis. Jadi supaya kita jangan sama dengan iblis, maka tidak boleh sombong. Ya. Matio. Wah, berarti sombong tuh, Pak. Ya, Mak. Apalagi kalau udah ngaju di sini, waduh, merasa sombong. Waduh, saya yang paling benar. Wah, udah bahaya. Ya, jangan sampai dimanapun kita ngaji, jangan merasa paling benar dan merasa paling tahu. Bahaya itu, sombong. Karena boleh jadi di atas, istilah kata di atas langit ada langit. Tetap harus pakai ilmu padi, bahasa orang kan. Nah, pakai ilmu padi, tetap harus merendahkan. Ya. Harus tahu, sadar diri. Wakana minal kafirin, wakana dan adalah iblis itu minal kafirin, termasuk orang kafir, golongan orang-orang kafir atau yang ingkar. Jadi malaikat termasuk yang tidak mengingkari Allah, iblis adalah termasuk golongan yang ingkar. Gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita pelajari. Nah, ambil maknanya apa tadi? Tidak boleh sombong. Sebelumnya, menolak atau enggan terhadap perintah Allah. Jadi kalau kita menolak, enggan sama perintah Allah, jadi kafir. Ya, makanya berbeda ya. Kalau ada orang Islam, dia tidak mengerjakan perintah Allah, itu bisa dua macam. Bisa dengan kafir, bisa jadi dia hanya pendosa. Kafir kalau dia nolak benar-benar, ya. Kenapa kamu tidak sholat? Sholat itu tidak wajib. Siapa yang perintah? Itu berarti dia kafir. Tapi dia sadar, sholat itu wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Males. Berarti dia seorang pendosa. Gitu. Wa qulna ya Adam uskun. Berikutnya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
kamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iya. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam. Jadi Allah manggil Adam dengan panggilan yang lemah lembut, panggilan kesayangan. Ya Adam. Apa perintahnya? Uskun, ya Adam uskun. Anta wa zaujuka, anta kamu wahai Adam. Wa zaujuka, dan pasangan engkau Adam. Yaitu Hawa. Jadi dari penafsiran Adam itu ketika sudah diciptakan, ya, setelah terjadi sujud penghormatan itu, maka Adam berada di surga. Namun merasa kesepian. Surga enak, tapi kalau sepi kan nggak enak juga. Nggak ada siapa-siapa ya. Nah, maka diciptakanlah pasangannya. Dari hadis-hadis dikatakan bahwa pasangan itu diambil dari tulang rusuk sebelah kiri yang atas. Nah, itulah menjadi Hawa, ya, jadi pasangannya Adam. Tapi Hawa tidak disebutkan namanya ya. Jadi dari penafsiran. Jadi ada nggak nama Hawa di dalam Quran? Tidak ada. Ya. Ini dari penafsiran. Ya. Siapa itu Hawa? Istrinya Adam atau pasangannya Adam. Nah, ketika sudah berdua, maka kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah, maka kamu hai Adam dan pasangan kamu tinggallah di surga. Nah, surga itu ya. Nah, dalam bahasa artinya jannah. Ya. Jannah. Ya, artinya kita bilang jannah secara aslinya itu bermakna bisa taman, bisa kebun. Aslinya. Ya. Jadi taman yang indah, kebun yang penuh dengan tumbuhan, ada air beriak, ya kan? Makanya gambarannya kan tajri min tahtihal anhar, ada suara air mengalir, kan senang kita kayak di kampung gitu kan? Nah, kayak kita misalnya di puncak gitu kan? Oh, hijau, lihat rumput hijau, pohon hijau, banyak buah-buah. Kemudian ada suara gemericik air ngalir, terus senang. Ya, jadi gambaran surga itu. Nah, taman ini, ya, apa sih taman ini? Tempat yang teduh, ya kan? Fi jilalin alal araiki muttaqiun. Mereka itu fi jilalin, di tempat yang teduh, di tempat yang dipayungi, seolah-olah dipayungi. Karena itu panas. Tapi kalau di kebun kan ada pohon-pohon rindang, jadi kita merasa tidak panas. Sejuk. Ya apalagi siang-siang kan. Itu. Luar biasa. Jadi ini bagian daripada itu. Bahkan kalau malam juga kan ada warna temaram-temaram menjadi romantis. Ya kan? Di taman itu kan. Makanya ada pesta taman kan. Ada orang ngadain pesta-pesta itu, pesta taman. Gitu. Jadi taman itu gambaran kedamaian, gambaran ketenangan, adem, ayem, tenteram. Keindahan, mantap, Mak. Nah, itu gambaran surga jadinya. Jadi tenang, damai, adem, ayem, indah. Mantap. Itu namanya surga. Ya. Asal katanya jannah sama jim
dan nun sama dengan jin nggak? Ah, ya. Artinya yang tersembunyi. Artinya gambaran surga itu sebetulnya tersembunyi. Sama jin itu tersembunyi. Asal katanya jim dan nun. Jin adalah makhluk yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Nah, jannah juga tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena informasinya adalah gambaran-gambaran kepada kita. Aslinya, ya kan, diberikan kepada kita hanya gambaran. Padahal yang Allah gambarkan supaya masuk dengan akal kita yang terbatas. Kata Nabi, makanya bilangan Nabi apa? Nabi bilang, tidak pernah terlihat oleh mata keindahannya itu. Belum pernah terlihat oleh mata dan belum pernah tercium, kemudian terindra, tersentuh, terdengar, gitu. Jadi semuanya nanti serta wow gitu. Suatu hal yang ya belum pernah terlihat. Jadi misalnya udah ngelihat keindahan di alam di bumi ini, kelihatan, wah indah banget, kayaknya seumur hidup baru lihat ini yang paling indah. Nah, nanti surga lebih daripada itu yang belum pernah kita lihat sama sekali. Nah, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, jadi surga itu sesuatu yang indah. Nah. Sini. Sini. Lawannya apa? Surga lawannya? Lawannya an-nar. Nar itu ya kita diterjemah diartikan neraka. Oh kok nekara? Neraka. Ya, aslinya apa? Nar. Api. Jadi neraka itu gambarannya ya aslinya adalah nar, artinya api. Api itu panas. Jadi neraka itu gambarannya panas, penderitaan, kesakitan, kengerian. Lihat api coba, bakaran yang luar biasa, ngeri kan? Wah, ngerinya luar biasa. Gambaran api agak panas, menyakitkan, mengerikan, menghanguskan. Gambaran penderitaan. Makanya ada orang-orang yang hatinya lembut bilang begini, maka ciptakan surga dalam diri kita, hilangkan neraka dalam diri kita. Dalam rumah tangga juga begitu, jadikan rumah kita surga, jangan jadikan rumah kita neraka. Maksudnya apa? Kalau jadikan diri kita surga, artinya kita orang yang tidak temperamen, orangnya adem ayem, tenang, kebawaannya damai. Orang yang melihat kita juga akan timbul damai. Nah ini kok kayak hatinya seneng ya, nggak kelihatan punya utang nggak punya utang, sama aja, ya kan? Itu gambaran surga. Tetap senyum, punya utang nggak punya utang tetap senyum. Nah itu gambaran surga dalam diri kita. Makanya tampilkan surga dalam diri kita, akhirnya orangnya tenang, damai, adem, selalu menciptakan kedamaian. Ya, jangan menciptakan kebalikannya, ketemu tetangga berarti api, ya kan? Api itu membakar. Isi itu ya, isi itu mah begini. Udah itu berarti dirinya api. Makanya kan dibilang kompor kan. Orang itu kompor, gas meleduk. Apa bahasanya kan? Membakar. Bukan kadang-kadang membakar orang lain, tapi juga membakar dirinya
diri. Panas, temperamental, semuanya dihadapi dengan marah. Apa sih bunda? Anak, apa sih? Waduh, bawaannya salah sedikit, sama istri. Salah sedikit, istri tendang. Ngajungkel, wah itu ya. Iya, karena udah terjadi neraka bukan pada diri, udah pada dirinya juga sudah menerakakan orang lain. Maka kan surga rumahku surgaku. Maka ciptakan di rumah itu ya tadi suasana kebun tenang, damai, adem, tentrem, melindungi dan sebagainya. Tapi jangan cerita rumahku nerakaku. Wah, isinya api, panas semua. Suami temperamental, istri temperamental, dia enggak. Suaminya pulang kemalaman karena suatu, jangan pulang. Wah, disambut oleh piring terbang. Bantal dilempar, tidur di luar. Wah, itu udah. Suaminya nanggapin. Wah, udah terjadi. Ya, itu gambaran ya. Nah, qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka la jannah. Adam dan pasanganmu yaitu Hawa tadi, pasangan atau istrimu itu tinggallah di surga. Wa kula dan makanlah kalian berdua minha dari dalam surga itu apa? Rogodan haitsu syi'tuma. Apa saja yang nikmat, yang enak, pokoknya silakan dicicipi. Apa ada yang di surga, silakan dicicipi. Silakan dinikmati. Ya. Indahnya surga silakan dinikmati. Rasanya silakan dirasakan. Keteduhannya silakan. Semuanya silakan. Nah, Allah cuma bilang satu. Walan taqraba. Dan kalian berdua jangan dekati. Hadhis sajarah. Pohon ini. Ya, Allah nih pohon itu. Jangan dekati pohon itu. Hazihi dekat sebetulnya ini bagi Adam ya, tapi karena Allah yang berbicara maka pakainya hazihi dekat. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa itu? Nah, itu yang kita terpengaruh. Bahaya sebetulnya. Kenapa? Saya jangan bilang khuldi sebetulnya, tapi sudah terlanjur informasinya khuldi. Kenapa? Sama sekali dalam Quran tidak menyebut pohon, nama pohon itu. Quran hanya bilang pohon itu. Tapi Allah sengaja tutup rahasianya supaya kamu nggak musuhi apapun pohonnya. Nanti kalau Allah sebutin kamu mau jauhin pohon itu. Nah, sebetulnya Allah ingin tegaskan ya. Nurut aja Allah. Kalau sudah dilarang jangan didekati udah apapun itu. Gitu. Jadi Allah tidak pernah menyebutkan sama sekali nama pohon itu. Iya. Kenapa informasinya seperti itu? Coba. Dari mana coba? Informasinya dari iblis. Disampaikanlah turun-temurun. Akhirnya kita bilangnya sajaratul khuldi. Ya, iblis yang namain sajaratul khuldi. Kenapa? Khuldi itu artinya kekal, jadi pohon kekekalan. Kalau Adam makan samaratul khuldi, buah dari pohon khuldi atau buah khuldi itu, Adam akan kekal. Artinya Adam akan lama tinggal di surga, nggak akan jatuh ke bumi. Karena tujuan Allah kan ini jaidun fil ardi kan. Aku ingin ciptakan khalifah di muka bumi. Kata iblis, kamu tuh diciptakan untuk di bumi. Di bumi itu gak enak begini. Kamu di surga nih kan enak, macam-macam nikmat gitu. Ya, kenapa Allah itu melarang kamu deketin pohon itu? Ya, karena supaya kamu tidak tinggal lama di surga. Itu kan bujuk rayu iblis. Makanya makan buahnya. Buah itu buah kekekalan. Kalau kamu makan dia kekal. Kalau gambarannya Bible itu kan buahnya
gambarannya kayak apel. Ya, makanya orang-orang Nasrani itu gambarnya buah apel, kayak apel. Nah, jangan sampai kita terpengaruh. Ya, orang Bible. Maka buah kuldi itu gambarannya apel. Maka sampai itu dibikinlah itu produk modelnya buah lambangnya buah apel, buah kuldi. Bagi dia, tapi bukan bagi kita ya. Nah, itu. Lihat suratnya, surat 20. Jadi, ya sebaiknya kalau kita tahu, kita sudah tidak lagi oh buah apa? Nggak tahu. Tapi kenapa yang namanya kuldi? Itu nama dari iblis. Ayatnya 120. 20. Surat 20 ayat 20. 120. Ya. Surat 20 Toha ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Ya, boleh? Silakan. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi atau keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iya, jadi siapa yang bilang pohon kuldi? Iblis. Iblis. Allah nggak pernah nyebut buah apa, pohon apa, nggak pernah. Dah. Ya. Jadi kata iblis, Sajaratul Khuldi. Jadi nama Sajaratul Khuldi itu dari iblis. Buahnya namanya Samratul Khuldi, buah kuldi. Ya. Sekarang boleh nggak kita manggil buah kuldi? Ya boleh aja, tapi informasinya bukan dari Allah. Allah menceritakan, itu informasi dari iblis. Iblis yang ngasih nama, Allah mah nggak ngasih nama. Yang nggak menyebutkan nama, Allah nggak menyebutkan nama. Nggak menyebutkan nama pohon itu, nggak menyebutkan nama buah itu. Jadi yang menamakan pohon khuldi atau buah khuldi itu adalah iblis. Ini paham ya? Jadi kita tahu kan? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Taunya, Adam makan buah khuldi. Dari mana? Ada di Quran. Emang ada di Quran. Tapi siapa yang memberi nama? Iblis. Di Quran dikatakan iblis. Ya. Tuh, jadi iblis. Jadi kita tahu, alhamdulillah. Kita kembalikan lagi ayatnya. Wala taqrabah hadhihi sajarah, jangan kamu dekati kedua-duanya pohon. Pohon itu lah pohon. Fatakuna, nanti kamu akan menjadi yang termasuk kelompok orang yang zalim. Zalim artinya apa? Menganiaya diri sendiri karena telah melakukan pelanggaran atau dosa. Ya. Kenapa sih Allah bilang jangan makan harusnya, tapi Allah jangan dekati? Ya, dekati aja nggak boleh, apalagi makan gitu. Dekati aja terlarang. Ya. Nah, banyak perintah Allah, kadang juga Allah tidak langsung bilang jangan langsung kepada pelanggarannya, tapi mendekati. Contoh, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah tidak bilang langsung zinanya, dekati zina enggak boleh. Dekati apa? Zina itu udah jelas. Ya, kalau dalam definisi ulama itu masuknya hasafah, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, itu zina dah. Itu zina yang dihukumi rajam atau dihukumi ya cambuk. Artinya masuk. Mendekati apa?
nggak mungkin bisa terjadi zina tanpa ada permulaan. Jadi kalau zinanya itu haram, dekatinya juga sudah haram. Ini misalnya zinanya ya, lingkarannya ini juga haram. Kalau ini haramnya teman-teman, benar-benar haram, yang ini juga haram. Perantaranya apa? Nggak mungkin orang zina itu tanpa pernah sentuh, raba, mengelus, mencium, ya kan? Nah, maka perantara zina itu juga haram. Makanya kenapa dalam Islam ada konsep bilang katanya, oh nggak boleh pacaran karena pikiran kita pacaran itu ya kayak begitu. Makanya nggak boleh, ya kan? Kalau konsep pacaran Islam kan cuman kenal, ya kan? Taruh kenalan. Saya namanya Bambang, itu mau kenal dengan namanya Neng, ya mau kenalan boleh enggak? Oh boleh. Kalau niat melamar boleh enggak? Khitbah boleh. Saya sungguh-sungguh mau melamar, ya boleh enggak lihat? Boleh dalam khitbah. Sebatas mana? Wajah, kedua tangan. Nah, kalau ibu nonton film apa tuh? Yang apa ya? Yang dari Mesir itu kenapa ya? Apa pun? Yang dulu mana? Ya kan? Ya paling lihat. Oke. Boleh nggak bulat? Boleh, silakan. Nah, nanti kalau udah niat melamar, boleh nggak lihat anaknya? Oh boleh. Sebatas mana? Wajahnya. Nah, buka wajahnya, lihat. Perhatikan? Boleh. Sebatas perhatikan. Tangannya ya boleh. Udah, silakan. Itu aja. Oh, tangannya bolak-balik. Oh, udah. Oh iya. Wih, tangannya kapalan. Oh bagus berarti ini perempuan yang nyuci. Rajin kerja keras, nyapu, ngepel. Tangannya lembut banget ini. Wah. Nggak pernah bantu orang tua. Wah berarti calon manja ini. Nah gitu. Jadi bisa lihat. Ya kan? Dari itu aja. Ya boleh, silakan kenalan boleh, sebagainya. Ya kan? Nanya keluarganya bagaimana, ininya bapaknya bagaimana. Karena memang ada sebagian ulama sampai membahas masalah itu. Yang paling tinggi ya mazhab ya, misalnya mazhab Hanafi itu hanya memperbolehkan tambahan kaki, telapak kaki. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajah aja udah. Wajah dengan tangan ketika khitbah. Ya, ternyata kita pengennya yang halus tangannya. Ternyata tangannya kasar. Pak, mohon maaf ya, nggak jadi. Hanya sebatas itu ya, nggak boleh yang lain. Paling sama bapaknya, Maka caranya bisa jadi langsung dilihat, ya kan? Nah, kalau udah benar-benar baru lihat. Tapi kalau seandainya belum, baru kenalan doang, paling kan anaknya, kalau bahasa-bahasa drama-drama itu kan paling cuma dipanggil anaknya, suruh bawain kopi atau suruh bawain teh. Udah lihat itu doang. Kalau laki-laki kesem-sem, wah, oke deh. Jadi kayak gitu. Sebatas itu. Cuman kan gambaran kita pacaran itu udah. Nah, gitu. Ya. Wala taqrabah. Jadi Allah jangan dekati pohon itu. Nanti kamu ada zalim, artinya melanggar perintah Allah, ya. Jadi kembali lagi, jadi syajaratul khuldi itu adalah tadi bujuk kayu iblis itu adalah supaya kita makan buah khuldi supaya kita kekal, ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ada sinyalemen nggak? Jangan soleh-soleh amat. Kalau soleh itu, kalau orang baik bener, cepet matinya. Artinya supaya kalau orang mau awet, banyak juga dosa. Balikannya. Nah, ini sama seperti iblis tuh. Iblis katanya kan,
langgar perintah Allah. Kata Allah jangan dekati. Kata iblis jangan bukan hanya dekati, silakan dekati bahkan makan supaya kamu kekal. Kita kan kebalikan zaman sekarang, ya. Aduh, jangan baik-baik lah, orang baik mah cepet matinya. Jadi gambarannya kalau orang baik itu cepet mati, nggak awet gitu. Yang kekal itu, yang lama itu orang yang banyak dosanya. Itu juga salah, ya. Masalah mati mah awet atau itu udah urusan Allah lah. Tinggal kontrak kita nggak tahu. Kita sebenarnya udah tanda tangan kontrak sama Allah. Cuman kita nggak tahu waktunya habisnya kapan. Itu aja, ya. Cuman kan bahasa sekarang kan. Ya, bahasa sekarang. Jangan soleh-soleh, cepet mati. Orang baik cepet mati. Ya, benar juga sih. Ada benarnya. Karena Allah ingin supaya dia tidak berdosa boleh jadi. Karena kalau kelamaan hidup mah tergiur sama godaan setan. Tapi tidak semuanya benar. Ya, ya, ulang. Ya. Berikutnya Bun, ayat ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Iya. Fa'ajjalahuma, maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Loh, tadi bicara iblis, kok sekarang setan? Ayo, tadi jawabannya bagaimana? Karena iblis yang menggoda namanya setan. Ya, sekali lagi ya. Jadi cuma ada tiga malaikat yang tercipta dari cahaya, jin ya, jin yang tercipta dari api, manusia tercipta dari iblis itu adalah apa? Nenek moyangnya jin, namanya iblis. Nah, setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Siapa yang sifatnya menggoda? Itulah minal jin natiwan, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Nah, kan kalau kita perhatikan, loh kok nggak nyambung? Kan Allah tadi bilangnya pasajadu illa iblis, kok sini setan? Seolah-olah setan, iblis, ada makhluk lain ini ya gitu. Padahal enggak. Maksudnya setan di situ adalah iblis. Kenapa dia jadi setan? Karena dia menggoda untuk menggelincirkan. Fa'anzalahuma, maka ya Allah maka setan atau iblis itu menggelincirkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, Adam dan pasangannya. Ya. Anha, ya, dari perintah Allah, dari larangan Allah. Fa'akhrajahuma, dan mengeluarkan keduanya, mimma kanafi, dari apa-apa yang ada di dalam surga. Jadi ketika dia sudah tergelincir, maka kenikmatan yang ada dalam surga hilang langsung. Nah, ini juga yang harus kita ya. Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang pertama kali melanggar. Perhatian ya. Kecuali informasi dari Bible. Informasi dari kitab, Alkitab. Orang luar. Orang Nasrani dan Yahudi. Yang mengatakan pertama kali yang tergoda adalah Hawa. Al-Quran tidak pernah menyebutkan siapa yang pertama kali
Al-Quran hanya bilang kedua-duanya tergelincir. Kedua-duanya makan. Nggak pernah Hawa makan, nanti Adam yang makan. Enggak. Kenapa? Supaya tidak ada perbedaan antara dosa orang laki-laki maupun perempuan. Kan kita kan senangnya nangkep yang aneh-aneh kan. Yang ini nangkep. Oh, kenapa Hawa lebih dulu makan, akhirnya jadi buah dada. Adam baru sampai sini karena Adam makannya belakangan jadi jakun. Apa hubungannya? Udah laki-laki diciptakan udah ada itunya. Jakunnya perempuan Hawa udah diciptakan udah ada. Buah dadanya bukan karena buah kuldi itu. Ya, itu yang kadang-kadang yang kayak begitu tuh yang kemudian menjadi umum di masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar ceritanya, oh, siapa? Hawa lebih dulu makan, kemudian menggoda Adam. Jadi setan goda si Hawa. Setelah itu Hawa goda Adam. Jadi perempuan itu adalah penggoda. Jangan terjebak. Ya, padahal enggak lah. Allah larang juga dua-duanya. Wala taqrabah. Dua-duanya jangan kamu dekati. Dua-duanya tergelincir. Fa'ajalahuma. Dua-duanya tergelin. Coba di ayat yang tadi aja kita lihat. Di surat Toha ayat 20 itu. Oleh terusannya. Jadi ayat 21-nya tuh. 121-nya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu fagawa. Ya, silakan ayat 21 121. Siapa yang baca? Ya tadi surat 20 kan tadi yang Sajaratul Quldi ayat 120-nya. Sekarang 121-nya. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Ya. Bahasanya fa'akala, dua-duanya makan. Dah, siapa yang lebih dulu? Aku kan tak menyebutkan siapa yang lebih dulu, siapa yang terakhir. Dah, duanya makan. Makanya laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, di hadapan hukum sama. Laki-laki jika beriman masuk surga, perempuan juga beriman masuk surga. Yang taat masuk surga, yang tidak taat neraka, sama. Ya. Nah, cuma kan yang kita terima kadang-kadang lebih senang pada yang itu karena menarik. Ya. Fa'akala minha pabadat selahuma sawatuhuma, maka langsung terbuka, terlihatlah auratnya karena pakaian surganya hilang. Udah langsung nyari penutup auratnya. Maka yang ada apa? Daun-daunan surga itu. Mau tempel-tempelin daun surga ya untuk menutupi aurat. Iya, karena kan kan ilmu kan bertahap. Waktu itu ya taunya cuma itu untuk menutup aurat. Maka ketika ada di bumi, ya itu yang buat nutup aurat kan. Nah, baru nanti kenal dengan hewan. Oh, ternyata ada kulit hewan yang bisa untuk menutup aurat ya. Maka dari zaman dulu kan itu kan. Intinya juga kita sama seperti itu kan. Nah, ya, ini nggak dari tumbuhan juga kan. Nah, bahan yang paling adem dari katun kan, kapas kan tumbuhan kan. Cuma kan teknologi udah berubah, ilmu berkembang. Jadi kita nggak pakai kapas langsung, tapi kapas yang udah dijadikan benang kemudian yang udah dirukut kapas jadi kain. Kalau dulu kan, ya jadi tahap ilmu pengetahuan itu bertahap. Semakin lama semakin berkembang.
Dulu belum ada pemikirannya, udah langsung templokin aja daun coklat. Kulit kayu, ya kan? Nah, kulit hewan. Ya, berkembang. Nah, jadi yang kita bisa pelajari, nah itu. Jadi keduanya itu digelincirkan oleh setan atau iblis. Qulna, maka kami berfirman, ihbitu, turunlah dari surga. Ihbitu, turunlah. Turunlah ini ihbitu itu untuk jamak, artinya 3 atau lebih. Anggap ketiga, ihbitu, siapa yang turun? Berarti Adam, Hawa dengan iblis. Perintahkan oleh Allah turun atau keluarlah kamu dari surga. Tidak pantas lagi untuk berada di surga karena menentang perintah Allah. Ba'dukum li ba'din adu. Nah, Adam, Hawa dengan iblis, manusia dengan iblis. Sebagian dan sebagiannya akan menjadi musuh. Jadi sejak itulah kita bermusuhan abadi dengan jin, dengan iblis, dengan Nah, makanya dalam ayat Yasin, innaka aduwwun mubin. Kita adalah musuh yang paling nyata. Ya, jadi bukan tetangga kita musuh kita. Tapi iblis atau setan yang gosok-gosokin terus tuh, yang ngomporin, ya, paham ya? Nah, itu jadi musuh yang paling nyata. Cuma kadang-kadang kita nggak karena dia tidak terlihat dari golongan jin kan tidak terlihat kan. Tapi kalau setan dari golongan manusia terlihat. Nah, ya. Bude nggak ngiri, Bude. Tetangganya sudah punya mobil loh. Berarti dia udah jadi setan itu. Supaya kita punya sifat dengki atau iri. Ya. Hati-hati. Ya, itu. Nah, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan sebagian menjadi musuh bagi sebagian. Udah jelas ya? Jadi sejak itulah permusuhan kita dengan setan dari golongan jin. Nah, aslinya pada iblis dedengkotnya jin. Tapi sebagian juga bisa bermakna. Sebagian manusia kan ada 3 ya, Adam, Hawa, iblis sebagai dari jin. Nah, Adam bisa menjadi musuh bagi Hawa, laki-laki bisa menjadi musuh bagi perempuan, perempuan bisa jadi musuh bagi laki-laki. Maka Allah ingatkan, hati-hati terhadap pasanganmu. Ingatkan, karena boleh jadi pasanganmu bisa jadi musuhmu yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Maka saya nggak setuju banget falsafah orang Jawa. Surga nunut, neraka katut. Ya kan? Surga kalau lakinya baik, wah, perempuannya baik, surga nunut. Enggak. Ya. Dia ikut masuk surga karena dia patuh sama suaminya. Kenapa dia patuh sama suaminya? Karena perintah Allah. Anak amalnya sendiri. Ya. Kalau suaminya neraka, ya jangan ikut-ikut, istrinya jangan. Nah. Ya. Nah, istrinya Firaun aja masuk surga kok. Ya kan? Jangan ikut sama Firaunnya. Dia nggak mau ikut dengan Firaunnya, tetap beriman pada Allah kan. Iya. Tapi sebaliknya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut nggak mau ikut suaminya, padahal suaminya adalah orang-orang terbaik, hamba Allah terbaik, tapi nggak bisa ikut. Kenapa? Karena dia milih jalan sesat. Itu gambaran tuh. Jadi suami istri juga harus saling menjaga, saling mengingatkan. Nah, ya itu nggak boleh salah dalam agama. Oh ya, karena kita bisa menjadi, ya, makanya harus, ya. Kalau suaminya sesat, jangan ikut sesat. Kalau istrinya sesat, suami nggak boleh sesat juga. Kita ingatkan lagi surat berapa coba yang masih ingat? Udah berapa kali-kali itu? Udah berkali-kali. Masih ingat?
Ya, kita buka surat 66 ayat 10 dan 11. Surat 66 ayat 10 dan 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Ya. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada istri-istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Iya. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10, ayat 11. Ingat tuh, Allah ngasih perumpamaan, artinya Allah kasih contoh. Hati-hati sama pasangan kita. Iya. Yang terbaik itu adalah sama-sama surga, dunia akhirat. Makanya sakinah mawaddah warahmah, dunia akhirat. Saling tolong menolong untuk kebaikan. Ingatkan aku jika aku salah. Tuh, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi kalau enggak, Allah kasih gambaran. Ya. Gambarannya apa? Allah buat perumpamaan bagi orang kafir. Istri Nuh dan istrinya Lut. Nuh dan Lut adalah dua-duanya nabi. Nabi itu adalah hamba Allah terbaik. Tapi istrinya semua berkhianat. Paham ya? Jadi suaminya ada di surga. Istrinya neraka. Allah udah tandaskan itu. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut di neraka. Dan Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa bantu. Kesalahan ya kesalahan mereka. Maka ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Suami Adam, istri Hawa bisa menjadi musuh. Adam dan Hawa manusia, iblis dari golongan jin akan menjadi musuh. Saling bermusuhan. Maka hati-hati. Gitu. Allah ingatkan. Gitu.
Kebalikannya apa? Kan ini jelas ya terakhirnya. Masuklah kamu berdua ke neraka. Jelas ya? Istrinya Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dua-duanya kalau masuklah ke neraka. Udah jelas itu. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah ke dalam neraka. Keduanya itu istrinya Lut dan Nabi Nuh dakhilin, menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Tapi kebalikannya, Allah berikan contoh sejelek-jeleknya manusia siapa? Fir'aun. Tapi istrinya surga. Nggak ikut sama suaminya. Suaminya bejat. Tapi ya, sampai dia doa. Apa doanya? Nah ini ibu-ibu boleh doa ya. Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Rabbi banili baitan indaka baitan fil jannah. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Nah, ya. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang juga ada cobaan. Kan ada ya, suaminya soleh, istrinya jelek. Ada yang istrinya soleha, suaminya jelek. Yang kita mau adalah sama-sama baik, insyaallah. Dunia sakinah, wadah warahmah, dunia akhirat. Nah, ya, surga, rumahku surgaku, dan di akhirat surga bersama istri. Hum wa azwajuhum fi jilalin alal iki muttaqiun. Kamu bersama istri kamu masuk dalam surga tuh nanti. Maka itu ya, diingatin tuh dengan contoh nyata. Peringatannya lagi apa? Nah, sebagian kita menjadi musuh. Ya, mundur sedikit, suratnya 64. Lihat atasnya aja, surat 64. Ayatnya 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Maha Ampun, Maha Penyayang. Iya, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, inna min azwajikum, sebagian dari pasangan-pasangan kamu, istri-istrimu atau ibu, suami, wa auladikum, dan anak-anak kita semua ini. Aduwwal lakum, kadang bisa menjadi musuh. Fahzaruhum, maka kita harus hati-hati. Ada anak yang akan menjerumuskan orang tua karena cobaan yang luar biasa, anaknya sesat. Nah, orang tuanya jangan sampai ada orang tua yang disesatkan anak, ada banyak. Ya, ada orang tua yang menyesatkan anak, banyak. Ada suami yang jadi sesat karena istrinya. Ada yang istri karena sesat karena suaminya. Nah, maka kita harus tetap teguh dalam keimanan. Sekalipun godaan itu datang dari suami atau istri atau dari anak. Ya, hati-hati. Jangan sampai, ya kan banyak kan anak akhirnya yang menolak orang tua dan sebagainya, tidak berbakti, dan sebagainya. Ya, jika kamu memaafkan dan santuni serta ampuni mereka, ya maka maafkan tuh
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya kalau anak-anak kita, istri, pasangan-pasangan kita, orang yang durhaka, kita nggak boleh ikut. Tapi kita masih mau bersama mereka, silakan. Siapa tahu aja bisa menjadi petunjuk sebelum kematian mereka. Tapi tetap, apa kata Allah? Maafkan. Artinya mohonkan maaf. Ya Allah, nah, boleh. Jerit sama Allah nggak apa-apa. Ya Allah, suamiku. Ya, dulu waktu aku kenal sholat, ya Allah. Sekarang udah jadi suami. Setelah akad nikah sampai anak udah kuliah, nggak pernah kelihatan sholat. Ampuni ya Allah, beri petunjuk. Gitu. Anak juga begitu. Ya, begitu juga yang lain pasangannya. Ya, Allah ingatkan lagi, innama amwalukum wa auladukum Nah, sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu tambah harta bisa menjadi musuh. Oke, ya, berkenaan dengan ayat. Jadi sebagian atas sebagian bisa menjadi musuh, ya. Setan menjadi musuh abadi kita, musuh yang paling nyata, dan juga kita harus hati-hati sama pasangan. Tapi nggak boleh menaruh curiga ya. Maksudnya hati-hati jangan sampai kita sesat karena pasangan kita nggak sholat, kita sholat. Nah, maka jangan sampai ngikut. Nah, justru kita yang harus ngajak, kita yang mewarnai pasangan kita supaya dia beramal saleh. Oh kan bagus kalau seandainya tadi orang ini tadi laki-laki ini pendosa, tapi menikah dengan wanita soleha. Setelah nikah dia ikut, ya kan? Akhirnya tidak lagi berdosa, justru di akhir hayatnya dia bagus. Nah, si istri dapat dakwah, pahala dakwah, ngajak, ya kan? Nah, begitu juga si suami. Maka suami istri harus saling mengingatkan di jalan Allah. Ya, itu maka suami istri itu harus saling pengertian, mengingatkan. Jadi tujuannya jangan hanya sekadar kenikmatan dunia. Bisa pasangan dunia, pasangan akhirat. Walakum fil ardi, dan bagi kamu di muka bumi mustaqarrun, ada tempat menetap, wa mataun, dan tempat untuk menikmati kenikmatan apapun yang ada di muka bumi, mataun atau kesenangan, artinya nikmati apa yang ada di bumi sampai batas waktu tertentu. Jadi nikmati aja. Dah, jadi di bumi pasti ada tempat untuk kita. Di bumi ini tempatnya kita. Kita udah cocok, emang kan ciptakan di bumi. Udah, di bumi ini tempat berdiamnya kita. Dan di bumi ini mataun, ada perhiasan yang silakan kita untuk bisa nikmati. Semuanya silakan. Karena sebelumnya ayat ini 29 itu kan Allah ciptakan lagi. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi silakan nikmati. Ya. Nah, cuma di bumi tetap ada aturan Allah, ada perintah dan larangan. Nah, silakan nikmati apapun yang di bumi, silakan nikmati. Makan apa sepuasnya silakan. Tapi jangan dekati sama seperti Adam. Jangan dekati yang terlarang. Oh iya, daging babi terlarang, jangan sekali-sekali dekati. Oh darah, jangan sekali-sekali dekati. Bangke, oh jangan sekali-sekali dekati. Udah, makan apa aja. Mau makan ayam silakan. Makan kambing ya silakan, ya kan? Mau daging apa silakan. Daging kuda, daging kijang kalau ada ya Maya, silakan. Nah, tapi disembelih dulu mah, jangan. Nggak bisa nangkep. Ya, cuma yang dilarang ya udah tinggalkan aja. Masih banyak yang halal. Masih banyak. Ngapain? Laki-laki supaya kuat. Minum darah ular. Darah. Ya enggak boleh. Kan masih ada. Mau buat kuat mau banyak apaan kayak banyak. Ada telur, ada madu, banyak kan. Cari yang halal, ya kan? Ada rempah-rempah. Apa nih mau pakai darah ular? Nah, ya.
Oh, ibu mah obatnya, oh ini nggak bakalan sembuh bu, kecuali ibu makan ini, gitu. Nah, pokoknya udah yang dilarang, ya tinggalkan. Sekalipun bagi orang katanya itu obat. Insya Allah lah Allah penciptakan obat bagi kita setiap penyakit dari sesuatu yang halal. Udah cari yang halal. Jangan pikirannya langsung negatif. Oh ini mah sembuh kalau kita minum alkohol. Oh ini mah sembuh kalau ini. Ya, ular, makan darah, minum darah ular. Oh ini mah sembuh kalau ini makan babi. Anda ya pasti Allah ciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan obatnya, dan pasti insya Allah mudah-mudahan dari yang halal. Maka cari yang halal, silahkan nikmati kalau yang halal, ya. Maka suami istri juga gitu, ketika kamu sudah akad di hadapan Allah, ya, dengan orang tua, saya terima nikahnya, udah halal, silakan nikmati, ya kan. Nah itu yang tidak halal jauhi. Nah gitu, insya Allah ya. Nah kita jauhi. Saya sebagai laki-laki ya dijauhi dari perempuan yang tidak halal. Ibu-ibu dijauhi dari laki-laki yang tidak halal. Kita saling melindungi, ingatin. Oh iya, dah. Karena itu dosa yang paling berat, ya. Udah. Nikmatin yang halal. Nah, Bapak juga ibu-ibu kalau untuk ingati, karena suami istri tadi ya, bahasanya begini, ada orang bilang, tubuh kita saja, masakan suami istri ya, tubuh kita aja halal, ya kan? Halal itu artinya apa? Sampai terlihat. Masuk HP pakai dikunci-kunci, gitu ya. Kalau mau password, ya password istri bisa buka passwordnya, nggak usah ada rahasia di antara, iya kan? Loh, tubuh kita aja sudah halal bagi suami kita atau istri. Tubuh saya udah halal bagi istri. Yang tersembunyi, yang nggak boleh orang tahu nggak, pakai HP dicuri itu. Bahasanya begitu ya. Tapi ya terserah lah ya, mungkin kalau itu rahasia tersendiri. Tapi bahasanya seperti itu, ada bagus juga. Oh iya ya, Allah aja sudah menghalalkan tubuh ini ya untuk pasangan kita. Kenapa yang nggak ini masuk kita harus menutupi? Nah, gitu bahasanya. Wah bagus juga. Ya, ba'dukum adu lakum. Oke. Nah, terakhir satu ayat. Oke, masih. Benar. Jamnya mati ya? Oh, udah jam 9. Ya udah. Ya udah, besok lagi. Ya, sudah jam 9. Saya pikir masih panjang. Oh, masih ada setengah jam nih mikirnya. Ya, mungkin masih latihan. Ya udah. Ya Allah, ya Rabb. Maaf ya, Bu ya. Maaf ya. Ya udah. Udah sampai sini. Saya ngeliatin jamnya itu kan nggak merhatiin itu jarumnya jalan apa enggak, ya Allah. Saya pikir masih masih lama. Itu setengah jam lah. Ya udah. Jangan. Ya udah. Nanti untuk yang 37-nya nanti. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi satu pelajarannya enggak boleh itu termasuk nggak boleh sombong, nggak boleh ingkar kepada perintah Allah, ya, dan sebagainya. Ya, kita tutup dengan doa, Allahumma rahamna bil Qur'an.